hari ini kita akan belajar membaca amplitudo dan periode gelombang dengan menggunakan sebuah osiloskop. Nah, sebelum kita praktekkan bagaimana cara membaca amplitudo dan periode, mari kita simak terlebih dahulu konsepnya mengenai apa itu amplitudo dan apa itu frekuensi. Baik, perhatikan gambar gelombang pada sebuah osiloskop seperti ini. Nah, ini ada dua buah gelombang yang ditampilkan. Pertanyaannya, di manakah bagian amplitudo dan di manakah bagian frekuensi? Baik, kita simak terlebih dahulu definisi dari amplitudo. Nah, amplitudo itu didefinisikan sebagai jarak atau simpangan yang terjauh dari titik kesetimbangan. Mungkin ini akan sedikit membingungkan kalau kita membaca definisi ini. Sederhananya, amplitudo itu, nah seperti ini ada jaraknya, jarak simpangan terjauh, artinya simpangan maksimum, dan ini adalah simpangan minimum. Sebut saja jika di sini ada 2 volt, kemudian yang di bawah sini adalah minus 2, maka simpangannya itu adalah dari puncak tertinggi hingga puncak ke bawah ini. Nah, ini adalah simpangan terjauh. Maka inilah yang disebut dengan amplitudo. Nah, atau lebih jelas lagi bisa dilihat gambar di samping kanan bawah. Titik ini bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah pada sebuah gelombang yang sedang bergerak. Maka simpangan terjauh ini, nah simpangan terjauh ini dari titik ini sampai dengan titik ini, nah ini adalah amplitudo. Nah, seperti itu mungkin kalau untuk menggambarkan sebuah amplitudo. Oke, kita lanjut pada topik berikutnya, yaitu frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi tidak lepas dari yang disebut dengan periode. Ini sudah satu paket, nampaknya tidak bisa dipisahkan. Kita bahas yang frekuensi dulu. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah ukuran jumlah. Ini jumlah yang terjadinya sebuah peristiwa. Nah, peristiwa ini bisa digantikan mungkin dengan kata gelombang. Nah, ini bisa diganti dengan kata gelombang. Jadi, ukuran jumlah terjadinya sebuah gelombang dalam satuan waktu. Jadi, berapa sih jumlah gelombang yang terjadi dalam 1 detik atau 1 second? Nah, satuan dari frekuensi adalah hertz. Nah, ini adalah hertz. Di satuannya, saya akan tunjukkan di mana letaknya frekuensi. Kita lihat, frekuensi itu adalah jumlah gelombang dalam 1 detik. Contoh, misalkan, ternyata 1 detik itu terjadi ada di sini. Nah, ini sebutlah 1 second atau 1 detik. Kita lihat berapa gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Ini 1. Maka jika demikian, frekuensinya adalah 1 hertz. Nah, maka ini dengan demikian frekuensinya adalah 1 hertz. Lalu bagaimana jika ternyata waktunya itu tidak sampai di sini tapi panjang? Ini contoh lain. Saya akan coba ilustrasikan dengan contoh yang berbeda. Jika waktu yang ditempuh adalah lebih panjang. Baik, semisal 1 detik itu sampai sini. Ini 1 detik sampai sini. Ini 1 second. Maka dengan demikian yang terjadi dalam 1 detik itu bukan 1 gelombang, tapi melainkan 2 gelombang. Ini gelombang yang pertama, sebutan titik A, ini titik B, ini C, ini D, dan ini E. Maka gelombang A, B, C, D, E itu 1 gelombang. Kemudian dilanjutkan dengan titik F, kemudian ada titik G, titik H, dan titik I. Maka gelombang E, F, G, H, I itu adalah gelombang yang kedua. Dengan demikian frekuensinya adalah 2 hertz karena dalam 1 detik terjadi 2 buah gelombang. Nah, itu untuk menentukan frekuensi pada sebuah gelombang. Namun karena kita menggunakan osiloskop digital, pembacaan frekuensi akan lebih mudah karena akan ditampilkan langsung pada display channel 1 ini. Nah, baik, kita bahas periode. Apa itu periode? Periode
adalah durasi atau waktu dari satu siklus. Yang dimaksud dengan siklus ini adalah satu gelombang dalam kejadian yang berulang. Satuannya disebut dengan detik. Jadi kalau ada tadi, kalau frekuensi itu satuannya hertz, kalau periode satuannya second atau detik. Nah, kita bahas periode. Contoh pada gambar ini. Pada gambar ini kita lihat satu gelombang itu adalah A, B, C, D, E. Maka yang disebut dengan periode berapa waktu yang terjadi pada satu gelombang ini. Contoh misalkan saya akan gunakan warna berbeda, misalkan seperti ini. Oke, misalkan waktu yang ditempuh sampai sini adalah 1 detik atau 1 second. Maka periode yang terjadi pada gelombang ini, nah setengahnya, jadi 0,5 second. Jadi T-nya adalah 0,5 second atau 0,5 detik. Nah, itu yang disebut dengan periode. Oke. Sekarang kita akan coba bahas dengan sebuah kasus mengenai cara menentukan amplitudo dan frekuensi. Namun kita lihat dulu bahwa untuk menentukan frekuensi itu ada formula yang biasa digunakan. Untuk frekuensi itu 1 per periode, ini T-nya periode, atau untuk menentukan periode itu bisa dihitung dengan 1 per frekuensi atau 1 per E. Contohnya seperti ini. Kasus pertama kita bahas. Yang pertama adalah berapa sih amplitudo dan frekuensi dari gelombang yang terbaca pada osiloskop. Karena ini menggunakan osiloskop digital, tentu sebetulnya kita bisa melihat langsung nilai ini, tapi kita akan belajar anggaplah menggunakan yang manual. Nah, amplitudo kita hitung terlebih dahulu. Nah, di sini kita perhatikan berapa sih amplitudonya. Amplitudonya berapa? Ini yang kita cari. Yang diketahui pada gambar bahwa channel 1 ini volt per leaf-nya itu, nah ini bagian volt per leaf-nya disetting pada nilai 1 volt. Oke. Pada nilai 1 volt. Artinya apa? Artinya setiap kotak nih bernilai 1 volt. Jadi kotak ini 1 volt, yang kedua 1 volt, tingginya nih 1 volt, ini 1 volt. Kalau kita lihat amplitudo yang terjadi itu seperti ini. Nah, seperti ini. Maka berapa sih amplitudonya? Kita cukup menghitung jumlah kotaknya saja. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4. Jadi total ada 4 kotak. Maka amplitudo gelombang itu bisa dihitung dengan 4 dikali 1 volt sama dengan 4 volt peak to peak. Nah, seperti peak to peak itu adalah puncak ke puncak. Nah, itu nilai peak to peak. Atau bisa ditulis juga dengan nilai 2 volt peak. Apa itu 2 volt peak? Yaitu nilai puncaknya saja. Jadi terbaca di sini ini 2 volt, kemudian yang bawahnya minus 2 volt. Jadi kalau dinyatakan dalam peak ini 2 volt, kalau peak to peak ini adalah 4 volt. Jadi puncak ke puncak. Oke, itu yang pertama tentang menentukan amplitudo. Yang kedua, frekuensi. Kita lihat. Frekuensi itu adalah jumlah gelombang yang terjadi atau yang dihasilkan dalam waktu 1 detik. Namun di sini kita tidak bisa melihat frekuensi. Kita hanya bisa melihat periode, yaitu waktu untuk 1 gelombang. Ini 1 gelombang ini. Berapa waktunya? Waktunya kita bisa lihat, kita akan berikan tanda dulu. Saya akan berikan warna berbeda untuk menghitung frekuensi. Misalkan T-nya itu, nah dari sini, oke, dari sini sampai sini, ini nilai T-nya. Berapakah nilai T-nya? Kita lihat ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Dan pada bagian second per leaf ini disetting pada nilai 500 mikrosecond. Jadi artinya periodenya atau nilai T-nya itu adalah
5 kotak atau 5 div. Ini 1 2 3 4 5 dikali 500 mikro. Nah, dikali 500 mikrosecond atau sama dengan 2500 mikrosecond. Nah, itu periodenya. Pertanyaannya bukan periode. Yang kita cari adalah berapa frekuensinya. Nah, maka frekuensinya dapat kita hitung dengan formula F sama dengan 1/T, di mana nilai T-nya itu adalah 2500 mikrosecond. Jadi ini sama dengan 1/2500 dikali mikro itu 10 pangkat min 6. Nah, atau ini sama dengan min 6 jika pindah ruas ke atas ini akan jadi 1 juta. Nah, 1 juta dibagi dengan 2500. Oke, kita coret nolnya. Ini 10.000 dibagi 25. Nah, atau ini sama dengan 400. Satuannya apa? Satuannya adalah Hz. Nah, jadi frekuensinya bisa kita hitung sebesar 400 Hz. Bagaimana? Sampai sini cukup jelas? Masih bingung? Oke, kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini masih yang sama, hanya dibalik saja gelombangnya, dan yang tampil hanya satu gelombang. Jadi, kalau melihat ini, frekuensinya sudah terbaca yaitu 200 Hz. Tapi apakah betul 200 Hz? Mari kita analisa bersama. Kita hitung dulu amplitudonya. Nah, amplitudonya ini puncaknya di sini sampai ke bawah sini. Time per div-nya 1 volt. Ini ada berapa kotak ke atas? 1 2 3 4. Nah, ada 4 kotak. Jadi dapat dihitung nilai amplitudo sama dengan 4 dikali 1 volt sama dengan 4 volt peak to peak. Itu amplitudonya. Kemudian untuk menghitung frekuensi kita harus cari dulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang ini. Nah, ini periodenya. Kita hitung periode itu titik ini. Nah, sampai sini sorry agak miring gambarnya. Ini periode. Kita hitung jumlah kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak. Jadi jika demikian nilai periodenya adalah 10 dikali berapa skala second per div-nya. Kita lihat ini masih disetting di 500 mikro. Jadi dikali 500 mikrosecond atau sama dengan ini 5000 mikrosecond. Nah, berapakah frekuensinya? Frekuensi bisa kita hitung dengan cara 1/T sama dengan ini 1 per ini 500 atau 5000 mikrosecond seperti itu, atau bisa ditulis dengan 1/5000 kali 10 pangkat min 6 mikrosecond atau sama dengan 1.000.000 nih. Karena yang ini naik ke atas dibagi dengan 5.000. Oke, nolnya kita coret 3, 1000 dibagi 5 ini menjadi 200 atau satunya 200 Hz. Nah, maka perhitungan kita sudah sesuai dengan perhitungan pada osiloskop. Itu cara mencari frekuensi pada gelombang osiloskop. Oke, gimana? Jelas kan? Baik, kalau belum jelas, kita tambahkan dengan yang ketiga. Nah, ini berbeda lagi kasusnya. Apa yang beda? Yang pertama, satuan volt per div-nya ini diganti jadi 500 mili, kemudian second per div-nya menjadi 1 mili. Pertanyaan yang sama, berapakah amplitudonya? Kita lihat, amplitudo itu adalah tinggi dari gelombang ini, puncak ke puncak. Ada berapa kotak? 1, 2, 3 kotak. Jadi
amplitudo sama dengan 3 dikali berapa kotaknya per bitnya, 500 mili, kita dikali 500 milivolt, jadi sama dengan 1500 milivolt. Nah, itu amplitudonya. Kemudian, oh sorry, ini bukan 3 tapi 4 ya, tapi 4 kotak. Oke, ini 4, maka 4 kali 500 menjadi 1000. 2000 ya, jadi 2000 milivolt, atau sama dengan, nah mili itu kan 10 pangkat min 3 nih, 2000 dikali 10 pangkat min 3, ini pengganti mili, jadi sama dengan 2 volt. Nah, itu cara menentukan amplitudonya. Yang kedua, bagaimana dengan frekuensi? Kita hitung dulu periodenya. T sama dengan, kita lihat satu gelombang itu di sini, di sini, di cuma sampai sini periodenya. Oke, ini T-nya. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Jadi T-nya 5 dikali 1 milivolt. Yang ini kali 1 milivolt. Skalanya 1 milisecond. Jadi sama dengan 5 milisecond. Itu periodenya. Maka frekuensi bisa kita hitung. Frekuensi sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 5 milisecond, atau sama dengan 1 per 5 dikali 10 pangkat min 3, karena mili ya. Oke, yang 10 pangkat min 3 bisa naik ke atas menjadi 10 pangkat 3 dibagi 5, atau sama dengan 1000 dibagi 5, atau sama dengan 200. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan 200 Hz. Nah, sama antara perhitungan dengan yang terukur ini sama. Nah, itu cara melakukan perhitungan atau cara mencari amplitudo dan frekuensi pada sebuah osiloskop. Dan mari kita simak cara praktek dengan menggunakan multisim. Kita akan bahas cara praktek dengan menggunakan multisim untuk menentukan amplitudo dan frekuensi sebuah gelombang. Nah, apa saja yang kita butuhkan peralatannya? Yang pertama adalah tentu sebuah osiloskop. Kita simpan osiloskopnya. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah function generator, sebuah alat yang menghasilkan frekuensi atau gelombang. Nah, kita masukkan function generator seperti ini. Nah, kita amati dulu untuk bagian functionnya, bagaimana input dan outputnya. Karena di sini ada 2 buah output yang tampak, kita double klik. Nah, berarti 2 output, yang atas ini adalah sinkron, yang kedua adalah output. Jadi yang kita hubungkan nanti adalah output ini dihubungkan dengan osiloskop. Baik, sekarang kita hubungkan saja bagian AF ini dengan channel 1. Nah, seperti itu. Sekarang di osiloskop sudah nampak terhubung ke channel 1. Oke, kita akan buka dua-duanya device-nya seperti ini. Nah, ini bagian function, ini bagian osiloskop. Oke, kita running simulasinya. Langkah pertama kita on-kan terlebih dahulu osiloskopnya, power. Nah, belum tampak ada gelombang yang terukur. Kenapa? Karena bagian AF generatornya masih dalam kondisi off. Baik, kita on-kan. Nah, kita on-kan. Ini sudah dihasilkan milivolt peak to peak. Artinya ini ada nilai amplitudo sebesar 1 milivolt peak to peak. Maka bentuk gelombangnya sangat kecil karena satuan skalanya adalah 1 volt. Bisa kita tambahkan menjadi 2 volt. Kita putar, tambah. Nah, hingga 2 volt. Yes, sekarang sudah 2 volt. Tampak di sini 2 kotak dan skalanya 1 volt. Jadi 1 volt, maka ini amplitudenya 2 volt. Lalu untuk merubah frekuensi, kita bisa gunakan bagian frekuensi. Kita klik frekuensinya. Nah, seperti ini. Tampak di sini sudah terhitung 1 kHz. Kalau akan kita kurangi,
misalkan untuk menjadi 1 Hz cukup dikurangkan saja. Nah, maka sekarang dapat frekuensi yang 100 Hz. Ini 100 Hz. Jadi antara alat yang menghasilkan gelombang dengan yang terukur pada osiloskop itu sudah sesuai. Oke, itu cara praktek dengan menggunakan multisim untuk membuktikan frekuensi dan amplitudo sebuah gelombang. Kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar tentang gelombang. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang apa itu amplitudo dan apa itu periode. Dan kita sudah belajar cara membaca amplitudo pada osiloskop. Kemudian kita sudah membaca periode pada osiloskop termasuk dengan menghitung frekuensinya. Oke, demikian pembahasan pelajaran kita pada hari ini bersama saya Yus Wisnurat. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.